Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat jumpa lagi di Dufa Channel. Nah, hari ini Umi akan bercerita tentang sejarah kurban. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa sekitar 20 hari lagi kita akan memasuki bulan kurban, ya, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, pada tanggal 10 Zulhijjah itu kita umat Islam yang mempunyai rezeki lebih dianjurkan untuk berkurban. Nah, adik-adik ada yang udah tahu belum bagaimana sejarah awal mula sehingga dianjurkan untuk berkurban? Oke, yang sudah tahu alhamdulillah. Yang belum tahu, ayo kita simak sama-sama penjelasannya, kita dengarkan sama-sama. Dan sebelum kita simak cerita tentang kurban, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sejarah kurban. Adik, kurban merupakan perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang paling disenangi Allah karena kita memberikan harta terbaik kita untuk orang lain. Nah, sama kejadiannya seperti kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail ini adalah anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sangat menyayangi Nabi Ismail, tetapi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Ismail. Jadi adik-adik, Ismail ini merupakan anak Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Jadi Siti Hajar ini adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lama loh adik-adik, sangat lama untuk menanti seorang anak, ya. Bahkan sampai usianya itu sudah tua, Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah menyerah untuk berdoa. Nabi Ibrahim terus berdoa kepada Allah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Itulah doa yang selalu Nabi Ibrahim panjatkan, selalu Nabi Ibrahim ucapkan kepada Allah. Tak pernah bosan-bosan dia selalu berdoa, ya Allah, berikanlah aku keturunan yang soleh, berikanlah aku keturunan yang soleh. Sehingga karena ketaatannya, karena ketidakputusasaannya, Allah memberikan dia karunia seorang anak, walaupun tadi usianya itu sudah tua. Allah berikan Nabi Ibrahim seorang anak yang bernama Ismail, ya, Ismail alaihi salam. Nah, begitu Nabi Ibrahim menjaga Ismail, merawat Ismail, mendidiknya dengan pendidikan yang benar, mengajarinya tentang Islam, tentang Tuhannya. Kemudian ketika Nabi Ismail beranjak remaja, turun wahyu. Nah, wahyu itu berupa mimpi adik-adik. Jadi ketika Nabi Ibrahim tidur, Allah memimpikan bahwa Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Nah, coba adik-adik bayangkan, bagaimana bisa seorang ayah menyembelih anaknya sendiri, apalagi anaknya ini adalah anak yang sungguh lama dinanti-nanti, anak yang sungguh lama diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi karena sudah dimimpikan seperti itu, Nabi Ibrahim mau tidak mau harus menyampaikan ini kepada anaknya. Karena adik-adik, kalau seorang nabi itu ketika datang wahyu, itu bisa berupa mimpi. Jadi saat itu Nabi Ibrahim menganggap ini adalah sebuah wahyu dari Allah yang harus dikerjakan. Kemudian Nabi Ibrahim pergi menjumpai anaknya, yaitu Ismail alaihi salam. Kemudian Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku,
sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa Allah menyuruhku untuk menyembelihmu. Maka fikirkanlah. Kemudian Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Nah, begitulah adik-adik, tidak sangka bahwa Ismail akan menyambut jawaban, akan menyambut perkataan ayahnya dengan sebegitu tenangnya. Bayangkan seorang ayah ingin menyembelih anaknya sendiri, tetapi Ismail teguh, Ismail taat, Ismail percaya bahwa apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya itu tidak pernah salah, dan dia termasuk orang-orang yang sabar. Nah, adik-adik, kisah Nabi Ibrahim ini telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anak itu sampai umur, qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Anni adarbahuka fangdur madza tara. Maka bagaimana pendapat? Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. As-Saffat ayat 102. Jadi adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat jelas Allah menceritakan bagaimana kisah Ibrahim menyembelih Ismail. Namun ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya Ismail, anaknya diletak di satu tempat, ya, sudah terlentang. Kemudian sebelum ayah menyembelihnya, Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sebelum engkau menyembelihku, maka kabulkanlah 3 permintaanku ini. Jadi adik-adik, Nabi Ismail meminta 3 permohonan kepada ayahnya. Silahkan wahai anakku, mintalah apa yang kau mau, kata Nabi Ibrahim. Permintaanku yang pertama, wahai ayah, tolong bukalah bajuku agar nanti ketika engkau menyembelihku tidak ada darah yang menempel di bajuku, sehingga nanti ibu tidak sedih melihat ini. Ya, jadi permintaan pertamanya diminta bukakan baju. Kemudian permintaan keduaku, wahai ayah, tutuplah matamu ketika menyembelihku, karena kalau engkau tidak menutup matamu, maka aku takut engkau akan iba dan tidak rela untuk menyembelihku. Kemudian permintaan terakhirku, wahai ayah, ketika engkau menyembelihku, asahlah parangmu itu setajam-tajamnya agar aku tidak merasakan sakit yang pedih. Nah, jadi inilah pesan, inilah permintaan Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Dan ini jelas dimuat di dalam kitab, ya, dalam kitab Nasihatul Ibad karya Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Jadi seperti itu adik-adik, jelaskan dalam kitab itu bahwa Nabi Ismail meminta 3 permohonan. Itulah sejarah mengapa kalau melakukan kurban harus dengan pisau atau dengan parang yang tajam. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim mengambil parangnya dan dia siap-siap ingin
menyembelih Nabi Ismail dengan menutup matanya, kemudian langsung Allah gantikan tubuh Nabi Ismail dengan seekor domba dari surga yang cantik sekali, yang putih bulunya, yang gemuk badannya, kemudian yang bersinar matanya. Jadi Allah gantikan Ismail dengan domba yang sungguh-sungguh cantiknya luar biasa. Nah, jadi inilah sejarah awal mula terjadinya kurban. Jadi Ibrahim mau menyembelih Ismail, kemudian Allah gantikan dengan seekor domba dari surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah tentang kurban ini bermanfaat, kemudian bisa menjadi motivasi untuk kita semua agar kita diberikan keinginan-keinginan, diberikan kemudahan-kemudahan untuk bisa berkurban. Ingat ya adik-adik, niatkan dulu. Insya Allah ketika sudah niat, maka Allah akan mudahkan. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana sejarah mengapa ketika 10 Zulhijjah kita dianjurkan untuk berkurban. Oke, sekian dari Umi. Ingat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan tunggu besok Umi akan bercerita tentang amalan-amalan di Idul Adha. Dan Kak Aska juga akan menjelaskan tentang surat Al-Kautsar. Jadi ingat untuk tonton terus video di Dufa Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.